Nah, itulah disebut ada fase termal yang akan diselidiki pada ionisasi argon. Nah, setelah peristiwa ionisasi argon yang dikenal dengan plasma dan berada pada wilayah plasma termal, sejalan dengan plasma termal itu juga menyatakan bahwa tekanannya adalah tinggi. Makna tekanan tinggi adalah tekanan yang mendekati tekanan atmosfer. Dalam kelistrikan, peristiwa tekanan itu menunjukkan adanya untuk kondisi plasma termal tekanan atmosfer tadi, dominasi energi adalah energi kinetik. Lebih besar energinya dibanding energi potensial, sehingga efek termalnya tinggi dan efek kelistrikannya juga tinggi karena sangat dekat, sehingga energi kelistrikannya besar yang memenuhi beberapa ampere hingga sampai kilo ampere. Dan medan listrik yang besar itu juga masuk dalam kilo ampere per meter. Ada hal yang menarik dari peristiwa plasma termal, yaitu adanya kesetimbangan termodinamika. Kenapa perlu kaitan ionisasi argon dengan plasma termal pada kesetimbangan termodinamika? Karena kesetimbangan termodinamika dapat terjadi pada kondisi tekanan tinggi, di mana densitasnya tinggi. Kalau densitasnya rendah, berarti juga tekanan rendah, kesetimbangan termodinamika tidak terjadi. Karena prinsip distribusi Maxwell-Boltzmann tidak tercapai, disebabkan temperatur elektron lebih besar dari temperatur ion. Ada beberapa poin tentang kesetimbangan termodinamika, yaitu kesetimbangan makro dan kesetimbangan mikro. Kesetimbangan termodinamika ini tadi, jika dikaitkan dengan kesetimbangan makro, berarti adanya suatu sumber masukan dan sumber keluaran itu sama, atau masukan dan keluaran sama. Kesamaan ini disebut dengan kesetimbangan. Kalau kesetimbangan makro dapat diterjemahkan kesetimbangan gaya, kesetimbangan energi, kesetimbangan momentum. Ini adalah contoh kesetimbangan makro. Kesetimbangan mikro juga ada memenuhi pada kesetimbangan termodinamika, yaitu kesetimbangan dari masukan dan keluarannya sama, berbentuk kesetimbangan massa, kesetimbangan ion. Ini salah satu bentuk, atau kesetimbangan densitas. Salah satu bentuk bahwa peristiwa kesetimbangan termodinamika dapat terjadi dari keadaan makro maupun keadaan mikro. Apa yang ingin disampaikan pada kesetimbangan termodinamika ini adalah kita prioritaskan pada kesetimbangan mikro, karena di sana partikel akan dianalisa. Lalu yang terakhir, setelah dengan ionisasi melalui fase plasma termal dan kesetimbangan termodinamika, maka perangkat utama sebagai dasar untuk melihat peristiwa itu adalah persamaan kontinuitas. Di dalam ada konsekuensi kesetimbangan massa. Kesetimbangan massa juga mengandung arti kesetimbangan yang didasarkan dengan kesetimbangan dengan
masa sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap masanya. Kalau diilustrasikan, persamaan kontinuitas ini ada dalam persamaan matematis, tetapi kita akan melihat densitasnya sebagai bagian dari persamaan kontinuitas, di mana densitas masukan sama dengan densitas keluaran yang memperlihatkan fungsi waktu dan fungsi posisi. Dari keadaan fungsi waktu dan fungsi posisi ini, kita mengenal adanya jumlah partikel sebelum tumbukan sebagai masukan dan setelah tumbukan sebagai masuk keluaran akan berimbang atau sama. Maka inilah kita sebutkan dengan keseimbangan termodinamika. Bila temperaturnya kita tetapkan dan memasuki pada plasma termal, bila tekanannya kita tetapkan tekanan tinggi, dan semua reaksi ionisasi argon itu terjadi dalam beberapa tahap, terjadi dengan beberapa macam reaksi yang sangat banyak, cuma kita batasi pada bagian yang dominan. Dan perlakuan ini tadi kita integrasikan dengan densitas terhadap waktu, atau juga bisa integrasikan densitas terhadap waktu dan posisi yang menghasilkan sebuah produk atau grafik yang disimulasikan. Itulah makna dari judul yang diusulkan pada seminar proposal. Paham? Oh ya. Cukup, saya mau salat. Oh ya.